Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Lo Semelan. Hari ini kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita, diri kita untuk masuk di dalam ibadah sekolah minggu. Mari Lo pimpin kita di dalam doa ya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, karena hari ini kami boleh datang ke sekolah minggu. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dan menyertai kami, sehingga kami boleh semakin bertumbuh menjadi anak Tuhan yang terus taat di dalam Tuhan. Pimpin kebaktian sekolah minggu kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kalian semua yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama angkat pujian, dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Sekali lagi ya, dalamnya hatiku jadikanlah, selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Yeay, kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah bersama-sama. Walaupun mungkin saat ini kita hanya bisa bertemu secara daring, secara online. Lo seharap kalian tetap setia ya di dalam Tuhan. Kita mau angkat satu pujian lagi, With Christ in the Vessel. In the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home, sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Benar ya adik-adik, ketika Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita, di dalam hati kita, badai apapun, keadaan apapun akan membuat kita tetap tenang, tetap aman, karena Dia akan selalu menyertai kita. Satu kali lagi kita angkat pujian ini ya, With Christ in the Vessel. Semuanya masih tetap bangkit berdiri ya. Lebih semangat. With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home, sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. As we go sailing home, as we go sailing home. Yeay. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat kembali satu pujian. Biarlah pujian ini boleh membawa kita semakin mau melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan sudah berikan buat kita. Sama-sama melayani Tuhan. Kakek
lagi ya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan bersama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama, 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 sama-sama melayani Tuhan, sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan, kami sudah boleh bersama-sama mengangkat pujian kami. Sebentar lagi kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar semakin memahami kebenaran firman-Mu dan kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, buat adik-adik yang mau kasih persembahan, jangan lupa untuk minta tolong papa, mama, atau orang besar lainnya yang ada di rumah untuk kirim ke rekening di layar sini atau scan kode barcode yang ada. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Meli. Wah, Lause seneng banget bisa ketemu sama kalian. Lause kangen banget sama kalian loh adik-adik. Gak kerasa ya, udah 1 tahun lebih kita sekolah minggunya tidak di gereja. Kita sekolah minggunya hanya melalui media, entah itu media YouTube ataupun Zoom antar kelas. Terus kangen banget bisa sama-sama ke gereja, sama-sama memuji Tuhan bersama adik-adik. Tapi meskipun di tengah pandemi seperti ini, Luse masih tetap bersyukur loh adik-adik. Luse bersyukur karena selama pandemi ini Tuhan tetap menjaga kita anak-anaknya selama 24 jam dalam 1 hari. Itu artinya Tuhan selalu menjaga kita dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang beraktivitas, ketika kita sedang tidur pun Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan melindungi kita dari hal-hal yang jahat. Luse bersyukur sekali karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang begitu hebat. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang kuasa Allah, kebesaran Allah kita yang ada di dalam Alkitab, yaitu di kitab Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Di kitab ini diceritakan ada seorang perwira yang tinggal di kota Kapernaum. Suatu hari, seorang hamba yang bekerja pada perwira itu jatuh sakit adik-adik. Oh iya, hamba itu adalah sebutan untuk pelayan. Jadi, pelayan dari perwira itu jatuh sakit adik-adik. Perwira ini jadi khawatir pada hambanya karena perwira ini sangat peduli dan sangat mengasihi anak buahnya, sangat mengasihi pelayan-pelayannya. Dan perwira ini tidak ingin apabila pelayannya ini sampai meninggal adik-adik. Saat itu, perwira itu mendengar bahwa Yesus sedang berada di kota itu. Dan perwira itu tahu bahwa Yesus telah menyembuhkan banyak orang sakit. Dan perwira itu percaya kepada Yesus. Perwira pun menyuruh utusannya untuk menemui Yesus dan meminta tolong kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Lalu hamba yang lainnya ini menemui Yesus. Perwira ini
sungguh sangat peduli terhadap bangsa kita dan telah membangun sinagoge bagi kami, tempat untuk menyembah Allah di Kapernaum. Lalu Yesus pun pergi bersama para utusan dari perwira itu. Ketika sedang dalam perjalanan, perwira ini mengutus sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah engkau menyusahkan dirimu. Aku tidak layak untuk menerimamu di dalam rumahku. Aku percaya bahwa jika engkau mengucapkan satu patah kata saja, maka hambaku akan sembuh." Wah adik-adik, perwira ini benar-benar percaya kepada Yesus. Hanya dengan kata-kata Yesus saja, perwira ini percaya. Ketika perwira itu menyuruh prajuritnya untuk melakukan sesuatu, maka mereka akan taat dan melakukan apa yang dikatakan oleh perwira itu. Karena perwira itu memiliki kuasa untuk menyuruh prajuritnya melakukan apa yang harus dilakukan. Tetapi perwira ini tahu bahwa Yesus jauh lebih berkuasa dari dirinya. Karena Yesus mempunyai kuasa Allah. Perwira itu percaya kepada Yesus, percaya kepada kuasa Yesus. Dia tahu bahwa jika Yesus memberikan perintah, maka hambanya akan menjadi sembuh. Nah adik-adik, ketika Yesus mendengar pesan dari perwira itu, Yesus heran sambil berpaling kepada orang yang mengikutinya. Dan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Yesus berkata bahwa dalam semua pelayanannya, Yesus belum pernah bertemu dengan seseorang yang percaya kepadanya dengan iman sebesar perwira ini. Akhirnya, sahabat-sahabat perwira itu bergegas menemui perwira itu untuk memberitahukan apa yang Yesus katakan. Menurut kalian, apa yang mereka temukan ketika mereka melihat hamba perwira itu? Ya, mereka menemukan bahwa hamba itu telah sembuh adik-adik. Yesus telah menyembuhkannya. Seperti bagaimana perwira itu percaya bahwa Yesus bisa melakukannya. Wah adik-adik, Tuhan kita benar-benar berkuasa adik-adik. Yesus berkuasa untuk menyembuhkan orang meskipun Yesus tidak perlu datang ke rumah perwira itu. Wah, Tuhan kita hebat ya adik-adik. Nah, ada satu cerita lagi dari kitab Markus, Matius, dan juga Lukas. Kitab ini juga menceritakan satu mukjizat yang Yesus lakukan. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan sepanjang jalan dari Yeriko menuju Yerusalem, banyak orang yang berjalan pada jalan yang sama. Mereka mengikuti Yesus adik-adik. Di tepi jalan ada seorang yang bernama Bartimeus. Bartimeus ini tidak memiliki pekerjaan sehingga ia tidak memiliki uang adik-adik. Dia mengemis kepada orang-orang yang lewat untuk mendapatkan uang dan juga makanan. Ketika Yesus lewat jalan sana, Bartimeus mendengar orang-orang bahwa Yesus sedang berada di jalan itu. Wah adik-adik, Bartimeus tahu bahwa Yesus memiliki kuasa yang istimewa
dari Allah untuk menyembuhkan orang yang sakit. Sehingga orang buta ini berseru dengan nyaring, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dia menyebut Yesus dengan nama khusus, Anak Daud, karena dia tahu bahwa Allah telah berjanji untuk mengutus juru selamat dari keluarga Raja Daud untuk menyelamatkan umat manusia. Orang-orang di dekatnya pun menyuruh Bartimeus untuk diam. "Shh, shh, jangan berisik," katanya. Tapi apa yang dilakukan Bartimeus? Bartimeus tetap berseru dan semakin nyaring, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus pun berhenti dan menghampiri Bartimeus untuk menyuruhnya datang kepadanya. Jadi orang banyak pun berkata kepada Bartimeus, "Berdirilah, Yesus memanggil engkau." Setelah menanggalkan jubahnya, maka Bartimeus berdiri sambil menghampiri Yesus. Bartimeus meraba-raba karena Bartimeus tidak bisa melihat adik-adik. Nah, adik-adik, Yesus pun berkata kepada Bartimeus, "Apa yang kau hendaki supaya aku perbuat kepadamu?" Lalu Bartimeus berkata, "Guru, aku ingin melihat. Aku ingin bisa melihat." Adik-adik, Yesus tahu bahwa Bartimeus percaya kepadanya, sehingga Yesus membuat mukjizat. Dia berkata kepada Bartimeus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu." Adik-adik, seketika itu juga Bartimeus bisa melihat. Wow. Bartimeus melihat wajah Yesus. Dia dapat melihat orang yang banyak di sekelilingnya, dan dia dapat melihat bangunan-bangunan yang berdiri megah. Bartimeus sangat gembira, adik-adik. Sekarang Bartimeus dapat melihat, dan Bartimeus mengikut Yesus sambil memuji Allah. Semua orang pun memuji Allah. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 8 ayat 39a. "Pulanglah ke rumahmu, ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan ini bisa mengingatkan kita agar kita boleh semakin percaya kepada Allah dan berserah kepada Allah, dan selalu berdoa untuk meminta pertolongannya ketika kita sedang berada dalam kesulitan, adik-adik. Sekarang bersama tutup dalam doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah melakukan mukjizat-mukjizat yang sangat hebat. Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu agar kami boleh memiliki iman seperti Perwira dan seperti Bartimeus, supaya kami boleh tetap percaya kepada Allah dan kami memiliki iman untuk boleh berserah kepada Allah. Tuhan, tolong kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.